memang sebenarnya di cuaca panas begini ini bagusnya lepas subuh. Ya, atau awal syuruk gitu. Assalamualaikum. Naam. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب. الميكروفون فيه موجود معك ولا لا؟ لا. ممنوع ترى الميكروفون تكلم ميكروفون. لا، هذا في سماعة بس صوت صغير، هم يسمعون بآذانهم. ما في ميكروفون. Abshir. Dia tanya pakai mikrofon nggak? Jadi suaranya besar, bilang enggak. Nanti kalau kamu pakai mikrofon teriak Allah Akbar, Allah Akbar. Sangat teliti sekali ya. Soalnya gaya antum banyak pakai imamah, jadi antum yang dicari. Jangan sampai bawa busur panah lagi. Kalau mau lebih gampang lewat sana, supaya nggak terlalu terjal.
Ada orang dagang. Biar pada ke situ deh. Penuhi ke sana. Terus. Diisi aja. Padat-padatin. Kalau tidak Allah Akbar bukan difoto, disoting. Enggak keluar Allah Akbar. Ayo merapat. Sana. Sana Pak, rapat. Bisa sambil duduk juga nggak apa-apa. Wah, duduk. Iya, bersih kok. Biasa kita jemaah gitu. Pada duduk aja. Kalau enggak mau berdiri juga boleh. Kalau mau duduk pemandangan tuh lebih terbuka. Aja luas sampai di sana kok. Ayo, kesana Pak Alang. Jangan di sini. Ini cepat menjalannya orang. Rapat-rapat di sana. Rapat-rapat lagi terus. Hadapnya boleh ke sini. Sana aja, sana terus. Rapat-rapat aja terus. Bisa cukup insya Allah. Kita pernah umroh akbar 500 orang cukup kok ini. Apalagi cuma 65. Apsara ya. Duduk, enggak apa-apa duduk. Bersih, suci. Insya Allah. Sudah semua ya? Sudah. Nanti nyusul nggak apa-apa. Di bawah situ aja deh. Sini terjal jatuh. Ini depan saya ini masih kosong nih. Saku Ahmad. Ayo. Kita dari sini Dimas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'aqdar amsik wa ana. Ada beberapa titik ya. Coba fokus dulu Bapak Ibu sekalian, fokus ya. Ada beberapa titik diperhatikan. Di depan ini yang garis lurus ke depan, ini adalah lokasi atau titiknya dari Mekah, arah Mekah. Sebelah kiri kita yang banyak bangunan sudah tahu ini adalah kota Madinah. Dan di belakang kita ada Gunung Uhud. Serta di arah saya itu ada kotak, itu adalah kuburan para syuhada Uhud. Jadi beberapa titik ini diperhatikan dulu. Nanti akan saya konekkan dengan cerita yang akan kami sampaikan, gitu ya. Baik, Uhud ini, yang di belakang kita gunung yang sangat besar ini, itu adalah salah satu dari gunung-gunung surga. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Uhudun Jabalun min Jibal Jannah, salah satu dari gunung-gunung surga. Rasulullah mengatakan, Uhudun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Uhud itu mencintai kami dan kami pun mencintainya. Ya, jadi Uhud ini punya kelebihan tersendiri. Dan pernah Nabi SAW berada satu waktu di atas gunung Uhud, lalu Uhud itu sempat goncang. Ya, entah kenapa, tapi Nabi SAW menepukkan telapak kakinya di atas Uhud sambil mengatakan, Uthbut Uhud,
tenanglah hai Uhud, fa inna alaiki nabi. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi. Ya, wasiddiq, dan seorang siddiq maksudnya Abu Bakar, wasyahidan, dan 2 orang yang mati syahid. Beberapa riwayat menyebutkan di situ adalah ada Umar dan Uhud. Sehingga Uhud ini punya sejarah. Siapapun umat Islam mengiklankan agamanya, dan kalau ada yang mengiklankan pasti dipukul, digebukin, bahkan sampai dibunuh. Ada kisah yang masyhur dari Sumayyah radhiyallahu anha, wanita pertama mati syahid dalam Islam, dan juga suaminya Yasir radhiyallahu anhu. Ini keduanya ayah dan ibu dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ini sahabat-sahabat yang mulia. Itu dibunuh oleh Abu Jahal. Dan siapapun yang membunuh atau mengganggu umat Islam tidak akan dihukum. Begitu keadaan Mekah pada saat itu. Sehingga umat Islam ketakutan sendiri untuk menyebarkan agama mereka karena sangat terganggu. Ya. Begitu juga Abi Dzar radhiyallahu anhu dari suku Ghifar, itu Mekah, beliau harus kalau mau ke Mekah lewatin pinggir Madinah. Nah pada saat itu kafilah dagang Quraisy nggak bisa tidak. Waktu itu tidak ada jalur lain. Karena negeri Syam itu di utara Jazirah Arab, mereka turun melalui pinggir kota Madinah, kemudian mereka ke Mekah. Nah Nabi SAW karena tahu ini kebetulan barang-barang dagangan Quraisy ini mayoritasnya milik pemimpin-pemimpin mereka, dan itu yang merampas harta muslimin, maka beliau memerintahkan sahabat-sahabat terutama yang hijrah dari Mekah untuk berkumpul dan menyerang kafilah dagang. Bukan untuk merampok ya, ini perlu diluruskan, karena memang mayoritas yang dipakai dalam barang dagangan tersebut adalah harta umat Islam yang direbut dan dirampas di Mekah. Oleh karena itu Nabi SAW membentuk pasukan dan memberikan kesempatan siapa saja yang mau, tapi bukan paksaan. Maka terkumpullah 313 orang sahabat, plus Nabi jadi 314 orang. Kemudian mereka menuju ke wilayah Badr. Badr itu kurang lebih 183 km kurang lebih ya dari kota Madinah. Mereka menuju ke sana tujuannya untuk menahan kafilah dagang Quraisy tersebut dan mengambil apapun yang ada di sana untuk mengembalikan hak-hak muslimin. Waktu itu bercampur antara muhajirin Mekah dan juga orang-orang yang masih baru masuk Islam dari penduduk Madinah, dari orang-orang Ansar. Mereka pergi ke sana. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mengatur satu peperangan besar di situ tanpa diketahui oleh umat Islam. Itu Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal. Jadi bagaimana waktu mereka keluar ingin mencari kafilah dagang Quraisy, kuasa Allah, Abu Sufyan yang memimpin kafilah tersebut tahu kalau umat Islam sudah keluar dari Madinah melalui mata-matanya. Maka dia menyurat ke Mekah, menyurat kepada Abu Jahal dan teman-temannya agar mengirim pasukan. Terbentuklah pasukan Quraisy 1000 orang. Di Badar itu kalau kita ke sana, lokasinya itu ada gunung. Gunung ini yang lokasi peperangannya, di satu sisinya ya, itu adalah orang-orang pasukan Mekah, dan sisi lainnya lagi adalah pasukan muslimin. Ya. Allah menggambarkan udwatil dunya udwatil quswa gitu ya. Nah, mereka sendiri pasukan Quraisy yang ada di sisi gunung tidak tahu kalau umat Islam ada di sisi gunung yang sebelahnya. Umat Islam juga tidak tahu kalau ada pasukan Quraisy. Umat Islam masih berpikir mau mengejar kafilah dagang. Tapi kuasa Allah, Allah izinkan kafilah dagang itu berhasil lolos ya. Dan akhirnya Allah turunkan wahyu melalui Jibril kalau pasukan ini umat Islam 314 akan berhadapan dengan pasukan 1000 orang Quraisy. Dan ini sedikit sempat memukul para sahabat karena mereka masih baru masuk Islam, mereka belum tahu itu ya. Mereka belum punya pengalaman perang segala macam gitu. Tapi kuasa Allah, Allah memang suruh berperang. Waktu itu Nabi SAW mengumpulin sahabat menyampaikan tentang firman Allah ini, maka mereka semuanya setuju untuk berperang. Ringkas cerita, terjadilah peperangan Badar yang masyhur, dan dalam hitungan beberapa saat saja umat Islam berhasil mengalahkan pasukan Quraisy, dan ada 70 orang tokoh-tokoh Quraisy yang tua-tua senior semuanya wafat di situ, mati terbunuh. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Al-Walid dan banyak yang lainnya. Dan akhirnya di Mekah setelah terbunuh mereka tidak ada lagi orang tua kecuali Abu Sufyan, cuma 1 orang saja yang berhasil lolos dengan kafilah dagang tadi. Yang lain semua mati terbunuh di saat itu, dan mereka tidak sangka karena mereka keluar dengan pasukan utuh, sementara muslimin keluar dengan perlengkapan sederhana karena mereka hanya mau menahan kafilah, bukan untuk berperang. Seperti itu kurang lebih. Lalu menanglah 314 ini, dan turun malaikat, digambarkan dalam Al-Quran bagaimana Allah turunkan malaikat dan akhirnya mengalahkan, ikut berperang membunuh pasukan-pasukan Quraisy ini. Dan Nabi SAW setelah perang Badar mengatakan, maukah kalian lihat perbedaan antara korban kalian dengan korban malaikat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah.
Kata Nabi SAW, yang kalian temukan di jari-jari musuh kalian terpotong dan ada luka bakar, dan juga di bagian leher mereka yang tertebas itu ada luka bakar, itu adalah korban para malaikat. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, menyuruh para malaikat untuk memotong jari-jari orang-orang kafir Quraisy waktu itu, dan juga memotong kepala mereka. Sehingga kelihatanlah korban-korban para malaikat pada saat itu. Dan tokoh-tokoh Quraisy dikuburkan di satu sumur. Lalu Nabi SAW berkata, disebut satu namanya, wahai Abu Jahal, wahai Umayyah, disebut namanya satu. Lalu kata Nabi SAW, apakah kalian sudah dapat apa yang Allah ancamkan pada kalian? Sungguhnya aku sudah dapatkan apa yang Allah janjikan untukku. Maksudnya kemenangan ini gitu. Maka Umar radhiyallahu mengatakannya, Rasulullah, bukankah mereka sudah jadi bangkai? Bagaimana bisa mendengar anda? Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya mereka lebih mendengarku, wahai Umar, daripada kamu, tapi mereka tidak bisa menjawab. Dan ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Kalau orang-orang mati itu bisa mendengarkan beliau SAW. Ringkas cerita, pada saat berita ini sampai ke Mekah, sungguh membuat syok. Karena 70 tokoh Quraisy yang dituakan, kayak kalau kita mungkin berkumpul gubernur, ya, tokoh-tokoh yang sudah ditunjuk, kemudian mati semuanya, serentak gitu. 70 orang bukan jumlah yang sedikit gitu. Apalagi kota Mekah cuma kecil, ya. Kita aja Indonesia mungkin tidak sampai, mungkin 30-an ya, kalau sekitar begitu gubernuran. Ini 70 orang meninggal semuanya. Sehingga Abu Sufyan melihat orang-orang Mekah lagi down. Ya, mereka akhirnya dia buat sebuah kesepakatan, dia bilang tidak boleh ada yang menangis, kita akan keluar menuju ke Madinah untuk menyerangnya. Nah, di tahun 3 Hijriah, setelah perang Badar, mereka keluar. Nah, dari arah Mekah sana mereka datang. 3.000 orang waktu itu. Niatnya ingin menyerang Madinah. Nah, di sebelah kiri ada kota-kota yang ada bangunan ini. Dulu di jalan raya ini ada tembok besar. Tembok besar, seperti dulu benteng-benteng gitu ya. Jadi ada tembok besar. Jadi dulu Uhud ini tidak masuk dalam bentengnya Madinah, di luar. Pasukan Quraisy datang, ingin datang ke sini untuk menyerang Madinah. Umumnya orang waktu itu mengepung sekitar benteng, ya. Nah, waktu Nabi SAW dengar mereka keluar 3.000 orang, maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat, lalu kemudian mengatakan kepada mereka, bagaimana pendapat kalian? Orang-orang yang tidak sempat ikut di Badar, karena waktu Badar kemarin kan bukan diwajibkan tapi pilihan, maka mereka dengar malaikat turun, mereka mendengar bagaimana umat Islam memenangkan peperangan, mereka dapat harta rampasan perang, lalu kemudian yang mati syahid dijamin masuk surga dan seterusnya. Maka mereka semangat mengatakannya, Rasulullah, jangan kita tinggal di benteng, kita keluar aja hadapin mereka. Toh kami juga tidak sempat ikut di Badar. Juga yang sempat ikut di Badar, sebagian mereka begitu semangatnya karena lihat kemenangan di Badar, mereka bilang, ya Rasulullah, kita keluar aja. Tapi Nabi waktu itu lebih cenderung untuk tinggal di dalam benteng. Ya, karena beliau ingin muslimin lebih terlindungi. Karena kalau dalam benteng, biasanya zaman dulu benteng Bapak Ibu sekalian dilumuri dengan minyak sehingga licin. Dan dari atas itu kalau ada musuh coba naik, akan dilempar, disiramin air panas atau batu yang besar sehingga mereka tidak bisa naik ke atas benteng. Itu kurang lebih gambarannya. Tapi karena mayoritas sahabat berharap keluar, maka Nabi SAW pun akhirnya mengatakan, baiklah, kalau begitu kita keluar. Tapi ketahuilah, saya mimpi melihat sesuatu tadi malam. Kata para sahabat, apa anda mimpi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku mimpi melihat pedangku retak. Ya. Kemudian yang kedua, aku lihat ada sapi yang disembeli. Lalu kemudian aku melihat diriku masuk ke dalam sebuah benteng. Maka mereka mengatakannya, Rasulullah, apa takwilnya? Apa makna mimpi anda? Kata Nabi SAW, kalau pedang yang retak itu berarti ada sahabat-sahabatku yang terbunuh. Kemudian kalau sapi itu berarti ada keluargaku yang terbunuh. Dan benteng yang kuat adalah kota Madinah di mana aku berlindung padanya. Maka Nabi SAW pulang ke rumah lalu pakai baju perang. Nah, beberapa sahabat, diantaranya paman Nabi sendiri Hamzah yang akan mati syahid di sini. Karena di perang Badar beliau punya kiprah besar sekali. Dan itu sebabnya kenapa di Uhud beliau banyak sekali jatuh korban orang Quraisy di Badar di tangan beliau. Hamzah mengatakan kepada para sahabat, sepertinya kita terlalu semangat mengajak Nabi keluar. Nabi sebenarnya tidak ingin. Nabi ingin bertahan di kota Madinah. Maka ayo kita ke rumah Nabi, kita ajak beliau supaya bertahan aja di kota Madinah. Pada saat mereka nunggu depan rumah, Nabi SAW keluar dengan baju perang lengkap. Waktu itu orang pakai topi besi, pakai baju besi gitu kan, pakai bagian kaki dan ini juga semua besi. Ya, bahkan sampai kudanya pun bisa dilindungi dengan besi. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya kami terlalu memaksakan pendapat kami. Lebih baik kita ikutin pendapat anda, kita tinggal di Madinah saja. Maka keluarlah sabda Nabi SAW yang masyhur. Beliau mengatakan, tidak layak bagi seorang Nabi kalau sudah pakai baju perang kemudian dicopot kembali sampai Allah putuskan menang atau kalah. Dan ini
sebuah prinsip dasar bagi setiap muslim. Kalau sudah berazam mengerjakan satu perbuatan, jangan lagi ragu selama itu benar. Maka Nabi SAW mengatakan tidak layak untuk meninggalkan atau menanggalkan baju ini sementara sudah pakai baju perang. Maka Nabi SAW pun keluar. Nah, keluarlah beliau dari pintu gerbang kota Madinah. Kemudian beliau manuver ke belakang ke sekitar Gunung Uhud. Di situ banyak kebun-kebun kurma dari zaman dulu dan sampai sekarang masih ada. Ya. Maka berputarlah pasukan sampai ke salah satu sudut Gunung Uhud, ya, di sebelah kanan kita, di belakang para syuhada itu atau kotak syuhada. Nabi SAW bertahan di sana. Kemudian beliau membagi pasukan menjadi dua bagian, 650 pasukan. Tadinya begini, pasukan muslimin keluar 1000 orang, tapi 300 orang munafik, ya. Mereka sengaja keluar hanya untuk menjatuhkan semangat umat Islam. Karena mereka lihat umat Islam sangat semangat, maka mereka mau menjatuhkan semangatnya. Mereka keluar, lalu kemarin mereka kembali. Mereka mengatakan, sudahlah nanti kita dikalahin oleh Quraisy, nanti kita dibantai, lebih baik kita tinggal di Madinah. Mereka pulang, 300. Tertinggal 700, tapi mereka tidak berhasil, orang-orang munafik ini. Ternyata para sahabat lebih semangat lagi dan Allah membersihkan orang-orang munafik dari pasukan muslim. 100 orang ada di sana, 650 ada di kancah peperangan. Kurang lebih ini kancah peperangan lah, yang ada parkiran semuanya adalah kancah peperangan pada saat itu. Karena memang lokasi yang Bapak Ibu ada sekarang di atas sini, kalau yang belum pernah naik bersama kami, memang ini sengaja kami pilih karena ini adalah dikenal dengan Bukit Pemanah. 50 pemanah Nabi taruh di sini. Jadi 650 di kancah peperangan karena 700 jumlah pasukan, 50 di sini. Tugas mereka hanya memanah pasukan Quraisy saja, gitu kan? Memanah pasukan Quraisy, dan ini sama dengan sniper zaman sekarang, ya. Jadi panah mereka tuh sangat kuat dan bisa membunuh. Kalau 50 orang satu kali lepaskan anak panah bisa 50 orang yang korban, gitu kan. Dan memang ini sangat kuat kekuatan umat Islam di sini. Nah, Nabi SAW pesan kepada yang ada di sini secara khusus, ingat, jangan tinggalkan bukit ini, ya. Dan ini sejarah bukit ini luar biasa, gitu kan. Ini sejarahnya tidak bisa dilupa dalam sejarah Islam. Kata Nabi SAW, jangan tinggalkan bukit ini walaupun kalian melihat kami menang atau kalah. Dalam beberapa riwayat, walaupun kalian melihat jenazah kami dimakani oleh burung-burung, gitu kan, kalau sudah mati, sampai ada instruksi dari aku. Artinya tidak boleh tinggalkan lokasi ini. Nah, terjadilah peperangan pada saat itu. Sebelum juga kita lanjutkan, di lembah yang ada jembatan itu, di situ dulu agak dalam dan ada pasukan Khalid bin Walid. Belum masuk Islam dia waktu itu. Pasukan Quraisy ada 3.000 orang, 2.800 di kancah peperangan, 200 di sekitar lembah itu. Mereka tugasnya hanya memantau saja, dan 200 ini semuanya berkuda. Kalau sekarang kuda, kalau zaman sekarang itu kuda itu seperti tank, ya, sangat kuat gitu, karena kudanya pun terlatih untuk berperang. Mereka cuma tugasnya memantau peperangan. Lalu berkecamuklah perang pada saat itu, teman-teman sekalian, dan Hamzah radhiyallahu anhu punya kiprah sekali lagi. Selain di Badr juga di sini. Waktu itu simbol orang itu masih kuat kalau punya bendera. Kapan bendera perang masih ada, berarti pasukan masih kuat. Itu poinnya. Walaupun tinggal satu orang prajurit, tapi kalau masih pegang bendera berarti masih kuat. Walaupun ribuan tapi bendera jatuh tidak ada yang angkat, berarti kalah. Begitu poinnya. Maka Hamzah radhiyallahu anhu mengajak Zubair bin Awam, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Asim. Mereka berempat ini sepakat untuk menyerang pemegang bendera Quraisy. Nah, orang-orang Quraisy sudah tahu di perang Badar mereka kalah gara-gara bendera jatuh, gitu kan? Dan tidak ada lagi yang berani mengambilnya. Maka di perang Uhud mereka siapkan 11 orang pemegang bendera, dan semua dari Bani Abdiddar. 10 orang dari keluarga Nabi dari Abdiddar, 1 dari budak mereka. Tapi semua Abdiddar. Tujuannya untuk menunjukkan kepada orang-orang Quraisy, ini Muhammad memang musuh kita, begitu. Buktinya kami ini keluarganya sendiri, kami yang pegang bendera Quraisy. Tapi kuasa Allah, pada saat bendera mereka naik, Hamzah dan teman-temannya, Zubair dan juga Ali juga Asim, mereka berempat menyerang pemegang bendera dan terbunuh seketika. Dan itu berurut. Yang pertama pegang mati, yang kedua pegang mati, yang ketiga pegang mati, sampai 11 orang semuanya terbunuh. Setelah itu tidak ada lagi yang berani memegang, ya, bendera tersebut. Maka kocar-kacirlah pasukan Quraisy. Dikuatkan lagi dengan 50 pemanah yang ada di sini. Mereka memanah terus sehingga Quraisy terpukul mundur, ya. Dan terjadi korban pada Quraisy sekitar 70 orang juga pada saat itu, dan terusir mereka. Hanya mereka lari dari kancah peperangan. Dan orang-orang Arab ini punya satu tradisi, mereka sangat aib bagi mereka kalau sampai meninggalkan istri mereka atau perempuan, ya, ibunya, tantenya, itu lebih baik mereka mati daripada harus tercoreng kehormatannya. Tapi pada saat itu karena mereka kocar-kacir benar, mereka meninggalkan para wanita mereka di kancah peperangan, dan juga, ya, harta-harta mereka kocar-kacir pada saat itu.
Pada saat kocar kacir, 50 pemanah di sini, ada 43 orang mereka. Dari 50 itu pemimpinnya Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, bukan Abdullah bin Zubair ya. Ada sahabat Abdullah bin Zubair, ini Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Beliau di sini memimpin, dan dari 50 orang ini ada 43 melihat kayak kita lihat begini kosong, nggak ada kancah peperangan. Semua tergeletak pedang, perisai, kendi-kendi, ada unta, ada kuda. Ini jadi harta rampasan perang, namanya ghanimah. Bukan diambil pribadi ya. Kita kalau lagi ikut berperang, kita nggak boleh ambil pribadi. Dikumpulin, nanti panglima perang yang bagi. Seperlimanya dikeluarkan untuk Allah dan Rasulnya, maksudnya diberikan untuk orang-orang yang membutuhkan di jalan Allah. 4/5 dibagi untuk para mujahidin. Orang yang menggunakan kuda mendapatkan lebih daripada orang yang berjalan kaki, karena dia mengeluarkan harta lebih. Seperti itulah. Intinya seperti itu. Jadi mereka sebenarnya 43 ini bukan mau mengambil harta buat mereka sendiri. Ini penting digarisbawahi, karena banyak orang mengatakan ini mereka berkhianat bukan untuk harta itu, tapi mereka hanya melanggar titah Nabi SAW. Akhirnya pada saat itu mereka turun 43 ini, dan Abdullah bin Jubair ingatkan, jangan turun. Nabi SAW ingatkan, walaupun jenazah-jenazah muslimin dimakan oleh burung, jangan kalian tinggalkan sampai ada instruksi. Mereka bilang, coba lihat kancah peperangan, sudah tidak ada. Maka mereka tetap paksakan diri turun, kumpulin ghanimah. Nah, waktu sisa 7 orang di sini dari 50 itu, rupanya pasukan Khalid bin Walid yang ada di lembah sana yang memang memantau peperangan, melihat kekuatan umat Islam itu ada di sini. Maka mereka manuver, digambarkan dalam buku-buku sejarah, naik ke bukit ini lalu membunuh 7 orang yang ada di sini. Setelah itu mereka turun, lalu mereka menyerang dari belakang. Nah, yang terjadi di kancah peperangan, Bapak Ibu sekalian, 650 orang sahabat itu, mereka mengejar yang 2.800 yang lari. Ada 70 jadi korban, dan mereka kejar. Karena kalau jadi harta rampasan perang, jadi tawanan, itu bisa diajak masuk Islam, atau bisa dibebasin, atau bisa ditembus oleh kerabatnya, gitu kan. Mereka bayar gitu. Maka dikejar. 650 ini mengejar, belum ada korban dari muslimin, tapi mereka tidak tahu. Rupanya yang 200 orang pasukan Khalid bin Walid ini muncul dari belakang, mengangkat kembali bendera mereka, gitu kan. Kemudian mengibar-gibarkan, sehingga yang ribuan di sana melihat benderanya berdiri lagi. Mereka yang jadi lari, mereka kembali, sehingga 650 sahabat ada di tengah-tengah, gitu kan. Dan disinilah banyak korban yang terjadi pada saat itu. Terus saja sahabat terpukul sampai di kotak, di sekitar kotak ini, ya. Itu kan kuburan para syuhada. Syuhada itu anjurannya dikubur di lokasi yang mereka meninggal, gitu ya. Maka kurang lebih itu titik mereka meninggal di situ. Maka terpukullah pada saat itu, termasuk Hamzah sendiri radhiyallahu anhu terbunuh di tangan Wahsy, yang walaupun Wahsy nanti pembebasan kota Mekah dia akan masuk Islam ya. Cuman memang dia dibayar ya, akan diberikan harta kalau dia berhasil membunuh ya si Hamzah ini oleh istrinya Abu Sufyan namanya Hindun, gitu kan. Dan dia dibebasin oleh majikannya kalau dia berhasil membunuh Hamzah. Ringkas cerita, pada saat itu terbunuhlah beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan ada sahabat saking kocar kacirnya pada saat itu, ada muslim membunuh muslim yang lain ya. Tapi Nabi SAW tidak menghakimi orang-orang ini karena mereka tidak sadar, mereka tidak tahu karena kacaunya peperangan pada saat itu. Terpukullah umat Islam, akhirnya pukul mundur ya. Mereka banyak yang luka, bahkan hampir semuanya luka. Dan ada sebuah kisah dulu kita sisipkan di sini. Di sekitar Gunung Uhud itu ada lubang yang dibuat oleh seseorang orang munafik ya. Ini kalau tidak salah namanya Amir, saya lupa, Amir Al-Fasiq namanya. Orang ini dia dulu hampir diangkat jadi raja di Madinah sebelum hijrah Nabi SAW, tapi begitu Nabi hijrah dia akhirnya tidak diangkat jadi raja oleh kaumnya. Dia sakit hati, dia tinggalkan Madinah, dia ke negeri Syam. Di negeri Syam dia ikut di agama Nasrani, lalu kemudian dia komunikasi sama temannya bernama Abdullah bin Abi Salul, atau seorang kepala munafik di sini. Lalu dia pantau perkembangan umat Islam. Waktu dia tahu Quraisy sudah keluar, maka dia buat lubang-lubang yang cukup dalam di sekitar Uhud, itu untuk membuat orang bisa jatuh di dalamnya, dengan tujuan Nabi jatuh. Waktu umat Islam terpukul mundur, karena lubang itu ditutup dengan pelapa-pelapa kurma, Nabi SAW sempat injak dan Nabi jatuh dalam lubang itu. Nah, pada saat jatuh, ada beberapa pasukan Quraisy dari pasukannya Khalid bin Walid yang 200 itu, diantaranya bernama Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah ini datang, kemudian melihat Nabi, lalu dia mengejar. Waktu Nabi jatuh, dia sempat menghantamkan pedangnya ke kening Nabi SAW, sehingga kena ya, sempat berdarah ke Nabi SAW, dan juga topi besi beliau, ujungnya itu sempat tertusuk ke pipi beliau SAW, sehingga berdarah gitu, dan sempat melukai gigi beliau, atau ada yang retak dari gigi Nabi SAW. Waktu itu tertinggal beberapa sahabat ada bersama Nabi, diantaranya sahabat yang mulia Talha
bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ini salah satu dari 10 sahabat yang jamin masuk surga. Ini luar biasa perannya. Sampai kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, sungguh perang Uhud adalah miliknya Talha. Karena Talha ini datang melindungi Nabi SAW sendirian awalnya. Semua anak panah yang terarah kepada Nabi, pedang yang diserangkan, beliau selalu ya lawan gitu. Sampai beberapa sahabat terkumpul. Dan Talha sempat luka seluruh tubuhnya. Dan beliau melindungi Nabi SAW dengan badannya sampai pingsan. Ya. Dan sebelum dia pingsan, dia sempat ya mengusap membersihkan darah Nabi. Dan juga mencabut besi, ujung topi besi yang melengket di pipi Nabi SAW. Itu bukan dengan tangannya, karena hormat dengan Nabi, tapi dia gigit dengan giginya. Sehingga giginya pun tanggal pada saat itu, lalu beliau pingsan. Lalu datanglah beberapa sahabat Nabi, di antaranya ada seorang wanita yang mulia bernama Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, dimanapun anak panah terarahkan kepadaku, aku lihat Nusaybah binti Ka'ab mematahkannya. Dan ini dari dalil sini menandakan perempuan boleh ikut berjihad, walaupun yang dianjurkan adalah kaum laki-laki. Jadi tidak kurang dari 20 sampai 30 orang sahabat seringkali ikut bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu ada beberapa sahabat yang datang, termasuk Abu Bakar dan sahabat yang lain, membela Nabi SAW, sampai hanya Ibnu Qamiyah ini terdorong ke belakang. Dan waktu itu ada beberapa sahabat ya, tetapi tidak disebut namanya. Jadi waktu Quraisy itu berusaha datang menyerang, Nabi SAW mengatakan, siapa yang lawan mereka maka bagi dia surga. Maka ada seorang Ansar mengatakan, saya Rasulullah. Lalu dia maju terbunuh mati syahid. Lalu kata Nabi SAW, siapa lagi? 1, 2, 3 sampai akhirnya habislah sahabat, tinggal Sa'ad radhiyallahu anhu. Nah saat ini, waktu itu mengatakan saya disuruh Nabi SAW untuk memanah. Saya pun memanah. Setiap panahan saya yang saya lepaskan pasti membunuh satu orang Quraisy, sehingga membuat mereka takut maju. Sampai-sampai saya pernah melempar anak panah yang tidak ada tajamnya. Ujungnya tidak ada panahnya, tidak ada tajamnya, tapi bisa membunuh orang Quraisy. Sehingga membuat Quraisy akhirnya tidak jadi menyerang Nabi SAW lagi pada saat itu. Lalu Nabi memerintahkan semua sahabat untuk segera berkumpul ke Gunung Uhud di belakang sana, salah satu sudut Uhud, lalu kemudian naik ke atas menyelamatkan diri. Kumpullah semua sahabat naik ke atas sana, sampai akhirnya semua sahabat berhasil terkumpulkan kecuali yang jadi jenazah. Dan orang-orang Quraisy kembali berkumpul di lokasi itu kuburan ya, kuburan sana, kuburan muslimin. Lalu terjadilah mutilasi pada saat itu. Di antaranya Hamzah yang sempat dipotong hidungnya, dibelah dadanya, lalu mereka Hindun cabut jantungnya dan segala macam. Tapi itu semua adalah proses yang terjadi. Lalu Abu Sufyan mendekati Bukit Uhud sambil teriak mengatakan, apakah Muhammad masih hidup di antara kalian? Nabi SAW bilang, jangan kalian jawab. Dalam satu lubang bisa 2 atau sampai 3 orang sahabat. Dan Nabi SAW suruh orang yang paling di bawah adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini menandakan boleh mengubur orang dalam satu kuburan, beberapa orang ya. Tapi yang di bagian dalam adalah orang yang paling banyak hafalannya di antara mereka, terutama para syuhada. Setelah dikubur semuanya, Nabi SAW menyuruh para sahabat pulang. Waktu itu hari Sabtu. Pulang ke kota Madinah, kemudian mereka beristirahat. Karena waktu itu sudah menjelang malam, mereka istirahat. Dan banyak di antara sahabat tidak bisa hadir di masjid karena mereka luka parah. Baik, saya akan lanjutkan nanti dari situ ya. Cuman ada beberapa kejadian unik terjadi di perang Uhud ini yang perlu kita sampaikan dan kita sisipkan ceritanya. Yang pertama kisah Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Siapa orang ini? Orang ini tidak sempat hadir di Badar. Lalu dia tahu besok akan terjadi malam Uhud, dia tahu besok akan terjadi perang, dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya ya aku berharap engkau mengaruniakan aku mati syahid dan jadikan aku orang yang pertama mati syahid di Uhud besok. Dan ternyata Allah kabulkan, gitu kan? Anaknya bernama Jabir. Pernah baca nggak hadis-hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu? Nah, ini Jabir termasuk salah satu dari sekian sahabat yang merawi hadis yang banyak merawi hadis dari kalangan laki-laki. Nah, ayahnya Abdullah bin Haram ini waktu meninggal mati syahid dikubur oleh Jabir, oleh anaknya bersama dengan besannya atau iparnya tepatnya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini juga orang yang pincang kakinya. Waktu perang Badar dia tidak bisa ikut karena kakinya pincang. Anak-anaknya datang ke Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ayah kami pincang, jangan diizinkan dia untuk pergi berperang. Nah, waktu perang Uhud itu terbalik. Waktu dia datang, anak-anaknya mengatakan, ya Rasulullah, masa kaki pincang saya menahan saya masuk surga? Anaknya mengatakan, ya Rasulullah, ayah kami pincang, jangan gitu. Tapi akhirnya Nabi SAW izinkan karena dia ingin juga mati syahid. Maka dia bersama dengan iparnya karena sepakat untuk mati syahid di perang Uhud. Allah SWT berikan. Jadi perlu teman-teman garis bawah ya, kalau kita tidak ikhlas niat mati syahid, tidak akan mati. Itu pendapat ulama sangat kuat ya.
Mereka mengatakan bahwasanya orang yang masuk peperangan, yang mati syahid hanya orang yang Allah pilih. Makanya selalu syuhada lebih sedikit. Di perang Badar itu 314 sahabat yang meninggal cuma 60. Di perang Uhud ada 700 sahabat yang meninggal cuma 70 orang. Padahal lagi kacau balunya tadi, cuma 70 orang yang Allah pilih. Dan mereka itu semua punya keutamaan. Makanya Nabi SAW panggil Jabir, ya, waktu ayahnya Abdullah bin Haram mati, kata Nabi SAW, wahai Jabir, apakah kau ingin tahu apa yang terjadi dengan ayahmu? Kata Jabir, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semua orang yang mati syahid, Allah berbicara dengan mereka dari belakang hijab. Mereka tidak bisa lihat Allah. Kecuali ayahmu. Allah berbicara langsung tanpa hijab. Ya. Maka Allah pun menanyakan kepada ayahmu, mintalah wahai hambaku. Jadi Nabi live menyampaikan apa yang sedang terjadi antara Abdullah ini dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ya Jabir, kata Abdullah, ya Allah, saya mau apa lagi setelah engkau selamatkan aku masuk surga dan masuk ke dalam selamatkan dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Dengan mati syahid masuk surga gitu. Maka kata Allah SWT, mintalah. Dia mengatakan, saya tidak tahu harus minta apa. Sampai kata Nabi SAW, karena Allah terus menekankan Abdullah agar minta, Abdullah mengatakan, ya Allah, kalau gitu kembalikan saya di dunia, saya ingin terbunuh lagi. Jadi bukan kembali untuk kumpul sama istri, makan makanan favorit, ke pekerjaan, tidak. Tapi supaya bisa merasakan tusukan musuh yang pada saat dia meninggal itu. Jadi bukan lagi dipikirkan sakitnya, tapi bagaimana dia mati syahidnya. Karena dengan begitu, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, begitu tertusuk atau tertumpah tetesan darah pertama syahid, maka dengan itu semua dosanya dimaafkan. Semua dosanya dimaafkan. Maka dia menganggap itu tusukan kecil sekali dibandingkan apa yang Allah berikan. Diampuni dosanya dan dijamin masuk ke dalam surga. Mereka cerita pada saat itu teman-teman sekalian, Abdullah bin Haram akhirnya minta sama Allah agar dikembalikan dunia untuk mati syahid lagi. Lalu Allah mengatakan, sudah menjadi hukumku, semua yang mati di dunia tidak akan pernah kembali lagi. Maka kemudian mereka, atau dia menitip pesan mengatakan, kalau gitu ya Allah, sampaikan kepada saudara-saudara ya, saudara-saudaraku muslimin yang belum mati syahid agar mereka berperang dan jangan takut, karena aku sudah rasakan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah kalian kira orang-orang yang mati dan Allah itu mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadli, dan mereka sangat gembira dengan apa yang Allah karunia kepada mereka, wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim, dan mereka menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang akan menyusul supaya ikut perang mati syahid juga sesudah mereka. Allahumma walahum yahzanun. Jangan mereka takut dan jangan mereka bersedih. Maka ini kekal dibaca oleh orang-orang beriman. Ayat ini tentang kisah Abdullah radhiyallahu anhum.